Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Robertua dalam mata kuliah globalisasi. Setelah kita membahas tentang ilmu pengetahuan, globalisasi dan ekonomi, kemudian kita juga membahas tentang global governance, global civil society, maka sekarang kita akan membahas topik yang juga sangat menarik, globalisasi dan kebudayaan. Kita akan melihat bahwa globalisasi ekonomi, globalisasi informasi teknologi juga mempengaruhi peradaban dan kebudayaan. Penasaran? Mari kita bahas globalisasi dan kebudayaan, benturan peradaban. Rekan-rekan, kita pasti mengingat buku Samuel Huntington. Judul bukunya sangat terkenal, The Clash of Civilization, benturan peradaban. Samuel Huntington menulis buku yang berisi tentang kemungkinan akan konflik yang terjadi antar peradaban. Di dalam bukunya dia tulis ada 6 peradaban. Peradaban Barat, peradaban Amerika Latin, peradaban kawasan ortodoks pasca Uni Soviet, peradaban dunia timur, peradaban dunia muslim, dan peradaban Afrika Sub-Sahara. Samuel Huntington melihat bahwa konflik akan mudah terjadi karena perbedaan peradaban yang ada di antara 6 peradaban ini. Dan ketika terjadi globalisasi informasi, globalisasi ekonomi, kemungkinan menjadi besar, kemungkinan terjadinya konflik menjadi besar. Kita lihat sebuah contoh. Mengapa bisa terjadi serangan teroris ke World Trade Center di Amerika yang menewaskan ratusan orang dan memicu perang baru antara Amerika Serikat dengan Irak dan Afghanistan? Peristiwa yang kita kenal dengan 9/11 itu menjadi sebuah contoh nyata terjadinya benturan peradaban antara peradaban Barat dengan peradaban dunia muslim. Tesis benturan peradaban dari Samuel Huntington menjadi dipercaya oleh banyak orang ketika terjadi serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat dan serangan teroris di banyak negara termasuk di Indonesia. Muncullah masyarakat-masyarakat yang terpolarisasi, yang membenci akan satu suku dengan suku lainnya, yang membenci satu etnis dengan etnis lainnya, yang membenci satu agama dengan agama lainnya. Kebencian-kebencian yang ada ini menjadi pendukung dari tesis Samuel Huntington, yaitu benturan peradaban. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas adalah, pertama,
Apakah benar globalisasi itu memperparah terjadinya benturan peradaban? Atau kasus optimisnya adalah apakah globalisasi dapat membantu mengurangi terjadinya konflik peradaban? Apakah globalisasi dapat menetralisir akan adanya ancaman benturan peradaban? Nah, ini ada dua proposisi yang harus kita bahas. Apakah globalisasi ini sama halnya seperti ilmu pengetahuan dan globalisasi dalam hal ekonomi? Globalisasi memperparah masalah, atau justru dengan adanya globalisasi dialog semakin sering terjadi sehingga benturan peradaban menjadi semakin sedikit? Nah, ini yang kita bahas. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah globalisasi memperparah terjadinya benturan peradaban, maka kita harus bertanya 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama adalah apakah semua aktor adalah sama? Artinya kalau negara, apakah semua aktor itu negara? Apakah semua aktor itu sama identitasnya? Atau ada perbedaan identitas di antara aktor-aktor yang terlibat di sini? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah semua negara itu memiliki kekuatan yang sama? Yang ketiga, apakah semua negara itu mandiri 100% atau independen 100%? Yang keempat, apakah tidak ada lagi rasa percaya antar negara? Nah, ini 4 pertanyaan yang harus kita tanyakan, dan kalau semua jawabannya adalah ya, sekali lagi saya ulang, kalau keempat pertanyaan ini jawabannya adalah ya, maka benturan peradaban itu adalah pasti dan mutlak. Sekali lagi ya, jadi kalau 4 pertanyaan ini kita jawab ya, bahwa semua aktor sama, semua aktor memiliki kekuatan yang sama, semua negara memiliki kemandirian dan independen 100%, semua negara tidak memiliki rasa percaya, ya, dan pasti benturan peradaban itu akan terjadi. Tetapi kalau ternyata jawabannya itu ada yang tidak, maka benturan peradaban menjadi tidak terjadi, atau mungkin kemungkinannya semakin sedikit. Kalau kita bisa jawab keempat-empatnya jawabannya tidak, maka kita bisa semakin yakin bahwa benturan peradaban tidak terjadi. Apakah semua aktor negara? Tidak. Apakah semua negara memiliki kekuatan yang sama? Tidak. Apakah semua negara mandiri dan independen? Tidak. Apakah tidak ada rasa percaya di antara negara? Tidak. Kalau kita bisa jawab empat-empatnya tidak, maka tidak ada benturan peradaban. Ini yang menjadi sesuatu yang kita perdebatkan, sesuatu yang kita diskusikan antara ya atau tidak. Pasti teman-teman ada yang mengatakan, oh Pak, masih ada kok rasa percaya di antara masing-masing negara. Mantap. Tapi pasti ada yang pesimis yang mengatakan enggak loh. Kepercayaan antar negara sekarang makin pudar, makin tipis. Lihatlah perang antara Ukraina dan Rusia. Lihatlah konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dua kasus itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak adanya rasa kepercayaan. Apakah kita bisa berpendapat seperti itu? Bisa. Jadi ini argumentatif, teman-teman. Apakah semua negara mandiri 100%? Independen 100%? Kalau kita mandiri 100%, independen 100%, maka konflik menjadi sering terjadi. Karena apa? Kita terlalu percaya diri dan kita tidak membutuhkan kerjasama. Mandiri itu bagus, independen itu bagus, tapi tidak 100%. Karena kita butuh kerjasama dengan negara lain, dengan perusahaan lain, dengan organisasi lain.
kita butuh kerjasama karena kita tidak bisa melakukannya semua. Nah, ini sekali lagi argumentatif, karena pasti ada yang mengatakan negara-negara dikuasa itu bisa melakukan semuanya. Nah, ini bisa dijelaskan nanti. Ya, jadi kuncinya kalau kita ingin meminimalisir, memitigasi, mengurangi resiko terjadinya benturan peradaban seperti yang kita lihat di serangan teroris 9/11, serangan teroris di Indonesia, maka kita harus memastikan bahwa tidak semua aktor itu negara. Semua negara memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Semua negara itu mandiri yang 50%, independen yang 50%. Semua negara saling percaya antar satu sama lain. Maka benturan peradaban menjadi berkurang. Gitu. Jadi kita lihat ya contoh serangan teroris yang masih terjadi sampai hari ini. Kita bicara tentang kebudayaan. Teman-teman, rekan-rekan, sekarang dengan adanya teknologi di telepon kita, di komputer kita, teknologi internet, semakin mudah bagi manusia untuk menyebarkan informasi yang jahat, informasi kejahatan, termasuk kejahatan terorisme. Semakin mudah melakukan doktrinasi, semakin mudah menyebarkan berita kebencian karena adanya media sosial seperti Twitter dan Instagram. Ini sesuatu yang harus kita antisipasi, bahwa globalisasi justru memperparah kebencian-kebencian yang sudah ada. Banyak masalah konflik kekerasan terjadi karena hoax, karena penyebaran hoax. Banyak masalah tindak pidana kekerasan itu terjadi karena provokasi oleh media. Media terus-menerus memprovokasi masyarakat sehingga terjadi konflik. Media juga sesuatu yang harus dikritisi. Jadi itu semua memperlihatkan rekan-rekan bahwa globalisasi ini yang kita kenal melalui smartphone kita, yang kita kenal melalui produk-produk Amerika Serikat yang datang ke berbagai negara, itu bisa jadi memperparah benturan peradaban yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah studi kasus yang kebetulan kami sudah teliti, yaitu kasus Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Teman-teman, adanya serangan teroris di Amerika Serikat, di Indonesia, dan di berbagai negara mengakibatkan makin banyaknya sentimen kebencian terhadap teman-teman kita yang beragama Islam. Dan sentimen kebencian itu tidak sekedar dipendam atau didiamkan, tetapi juga dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Nah, ini yang bahaya. Islamofobia itu berbicara tentang manifestasi kebencian dalam bentuk kekerasan. Sekali lagi ya, jadi ketika kita berbicara benturan peradaban itu terjadi juga dalam bentuk kekerasan. Nah, masalahnya adalah ketika kita bicara perang Amerika Afghanistan, perang Rusia dan Ukraina, manifestasi kekerasannya dilakukan oleh negara. Kalau Islamofobia bisa oleh negara, bisa juga oleh masyarakat. Ini menjadi masalah yang sangat serius. Kalau banyak penduduk yang mengalami kebencian, memiliki kebencian dan dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan, ini akan menjadi salah satu ancaman keamanan yang sangat serius bagi negara. Dan sudah banyak negara yang menunjukkan Islamofobianya seperti India, Swedia, Amerika Serikat, Myanmar. India itu bahkan Islamofobianya dimanifestasikan oleh negara. Swedia itu ada provokasi yang dilakukan oleh media sehingga terjadi Islamofobia. Myanmar juga termasuk manifestasi Islamofobianya dilakukan oleh negara. Ini sangat serius, bahwa ternyata negara yang justru memperparah terjadinya benturan peradaban, negara justru yang memperparah terjadinya benturan peradaban, gitu ya. Dan kalau kita lihat Islamofobia ini sebenarnya ada level yang paling rendah,
ketakutan, kecemasan, kebencian, ya, sampai ke level diskriminasi, penolakan, intimidasi, dan paling atas lagi adalah yang paling parah adalah kekerasan fisik dan dukungan pemerintah terhadap Islamofobia. Ini terjadi ketiga-tiganya, rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat adanya Islamofobia ini yang terjadi di India, Myanmar, Swedia, Amerika Serikat, maka kita melihat benturan peradaban menjadi semakin ancaman yang semakin besar bagi negara. Kompleksitas menjadi semakin terlihat. Adanya kehadiran antara kontradiksi dan dilema. Satu sisi kita mengedepankan bentuk dialog antar budaya, antar peradaban, tapi sisi lain kita melihat ada konflik antar budaya, antar peradaban. Maka di sini perlu ada jembatan yang mengisi kekosongan mengisi kekosongan gap antara konflik dan dialog, antara damai dan konflik. Ya, disinilah tuntutan bagi kita akademisi hubungan internasional, bagaimana caranya agar kita menjadi aktor force for good, kekuatan kebaikan, kekuatan untuk yang baik, bahwa kita bisa menjadi agent for peace, agen perdamaian. Caranya bagaimana? Ya pastikan tadi keempat itu, bahwa ada rasa percaya bahwa kita membutuhkan negara lain, bahwa kita punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda, kekuatan yang berbeda-beda, dan kita berbeda, itu inherently berbeda. Ini empat ini yang harus dikejar dalam mencegah terjadi benturan peradaban. Dan disinilah organisasi internasional seperti ASEAN, PBB punya peran penting dalam memastikan tidak ada lagi benturan peradaban seperti yang kita lihat di Myanmar, India, Indonesia. Organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, PBB harus melakukan pendekatan dan dialog khusus dengan negara-negara anggota, termasuk India, Myanmar yang punya latar belakang, yang punya kasus terkait Islamofobia. Jadi ASEAN harus punya inisiatif, PBB harus punya inisiatif. PBB harus punya inisiatif untuk menawarkan perdamaian, menawarkan dialog antar budaya, dialog antar agama, supaya tidak terjadi benturan peradaban. Dan harus ada penguatan kelembagaan, khususnya pada Komisi HAM ASEAN, supaya ketika ada pihak-pihak yang memprovokasi benturan peradaban dapat ditangkap, dapat diredam, dapat dinetralisir, sehingga tidak membesar, sehingga tidak menjadi masalah ancaman keamanan. Teman-teman, ternyata globalisasi yang kita kenal bukanlah globalisasi yang mudah untuk dipahami. Kita makan McD, kita minum kopi Starbucks, kita pakai Instagram, kita posting konten di TikTok. Itu semua ternyata memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di sisi yang positif, membawa kebaikan, membawa manfaat positif bagi masyarakat. Di sisi sebaliknya, justru dapat memperparah kebencian, justru memperbesar jurang antara orang kaya dan orang miskin, antara universitas dan masyarakat. Globalisasi yang kita kenal, globalisasi yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dipahami, dan sulit untuk dijelaskan. Kalau kita melihat globalisasi tidak hanya sekedar kenikmatan yang ditawarkan melalui makanan, minuman, atau teknologi media sosial, tapi kita juga bisa memahami dampak buruk yang terjadi, maka globalisasi sekali lagi kita hadapi dengan hati-hati, kita hadapi dengan waspada, kita kritis terhadap globalisasi. Kita tidak menerima begitu saja dengan mudah globalisasi yang kita lihat. Kita berpikir baik-baik, berpikir matang, globalisasi seperti apa yang kita inginkan.
Apakah globalisasi dengan adanya benturan peradaban, atau justru globalisasi dengan perdamaian dan dialog antar peradaban? Apakah kita menginginkan globalisasi yang memastikan ilmu pengetahuan bagi semua orang, atau globalisasi yang memperparah kesenjangan ilmu pengetahuan antara negara maju dan negara berkembang? Apakah globalisasi akan mematikan peran negara, atau justru globalisasi menghidupkan kembali kerjasama antar negara dan masyarakat dan perusahaan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, rekan-rekan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab seargumentatif mungkin, semeyakinkannya, sehingga globalisasi bagi kita, bagi orang Indonesia, menjadi mitra, menjadi partner dalam menuju kemajuan. Untuk memperdalam pembahasan kita terkait globalisasi, maka saya punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang kita gunakan untuk memperdalam pembahasan kita tentang globalisasi. Pertama, apakah Anda setuju dengan pendapat benturan peradaban ala Samuel Huntington? Ya, pertanyaan yang mendasar, tetapi kita lihat bahwa tidak mudah menjawab ini. Maka silakan teman-teman bawa argumentasinya, bawa contohnya, untuk menunjukkan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pendapat Samuel Huntington tentang benturan peradaban. Yang kedua, apabila tidak ada lagi rasa saling percaya, apabila tidak ada lagi rasa percaya di antara negara, apakah benturan peradaban itu pasti terjadi? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, ini tadi saya berikan clue bahwa ada 4 pertanyaan yang harus dijawab, dan salah satunya sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga, bagaimana menjawab tantangan benturan peradaban menjadi katalis perdamaian, ya, mengubah benturan perdamaian menjadi benturan peradaban menjadi katalis perdamaian. Nah, ini pasti ada strateginya. Apa yang harus kita lakukan supaya benturan peradaban yang bisa terjadi akhirnya bisa dinetralisir? Rekan-rekan, sudah banyak yang kita bahas tentang globalisasi ini. Senang sekali bisa membahas globalisasi dengan rekan-rekan, dengan sangat menarik. Isu-isunya sangat menarik, pembahasannya sangat menarik. Kita bicara tentang sejarah globalisasi, globalisasi ekonomi, global governance. Kita bicara tentang masyarakat sipil, kita bicara tentang ilmu pengetahuan, dan dalam video ini kita berbicara tentang kebudayaan. Ternyata globalisasi yang kita kenal itu punya dampak ke berbagai dimensi. Nah, menjadi tugas kita, teman-teman, rekan-rekan, untuk memformulasikan globalisasi yang kita inginkan, globalisasi yang kita idam-idamkan, dan bagaimana caranya ke sana. Ya, saya kira pertanyaan nomor 3 itu tadi. Kita menginginkan globalisasi untuk perdamaian. Bagaimana caranya ke sana? How-nya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Bagaimana kita meyakinkan ada dialog antar budaya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan kalau kita bisa jawab, kalau kita bisa pastikan kita semua punya mindset yang sama, maka benturan peradaban ala Samuel Huntington menjadi tidak relevan. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya yang luar biasa. Kita berharap bisa bertemu di video-video berikutnya, dan tetap semangat menjadi agent for peace, force for good, agar globalisasi yang kita inginkan menjadi globalisasi yang kita idam-idamkan. Terima kasih, sampai bertemu lagi, tetap semangat, salam globalisasi. Bye-bye.